Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita pemanasan dulu dari lagu Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Ayo semuanya, ikuti gerakannya ya. Semuanya berdiri semuanya. Ibadah online, tolong Tuhan kau persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mempersiapkan ibadah kami. Tuhan Yesus, kiranya kau mendengarkan doa dan permintaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita masuk ke pengumuman sekolah minggu ya. Hari ini Minggu tanggal 25 April 2021. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi. Nats cerita kita hari ini tertulis dalam kitab Yohanes 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 dengan judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kita masuk titah. Titah Tuhan hari ini diambil dari titah ketiga dan maksudnya. Sama-sama kita ucapkan titah ketiga. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah
Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya di dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut namanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita masuk ke ayat bulanan. Ayat bulanan bulan April 2021 diambil dari Lukas 12 ayat 8. Sama-sama kita ucapkan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengaku dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ayat bulanan untuk bulan Mei tertulis di dalam kitab Titus 3 ayat 5. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita masuk ke bahasa Batak. Kita semua orang Batak kan? Ayo kita belajar bahasa Batak. Pertama, orang mati. Akanamate. Kakak ulangin ya. Orang mati. Akanamate. Koyak. Bahasa Bataknya maribab. Manakub. Menangkap. Menangkap. Bahasa Bataknya adalah manakub. Memberi. Mangalehon. Danau. Bahasa Bataknya adalah tau. Demikian pengumuman kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan pujian kita dari Dua Jalan. Mari kita berdoa. Syukur bagimu Allah Bapa kami yang memberi kami kekuatan dan sumber kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang bersekutu melalui firman-Mu pada minggu hari ini. Kiranya firman yang akan kami dengarkan, Tuhan berkati dalam hati kami sehingga boleh berbuah dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Iya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan bersukacita. Walaupun sampai pada saat ini kita masih belajar dan juga beribadah di rumah, adik-adik jangan pernah untuk bosan belajar, beribadah, dan berdoa kepada Tuhan supaya cita-citamu tercapai dan juga terlebih pandemi COVID-19
dapat berlalu dari bumi kita ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan harus tetap semangat dan juga mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan mencuci tangan sesering mungkin dan juga tetap memakai masker kemanapun pergi, dan juga jangan lupa untuk tetap menjaga jarak supaya kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, yang tertulis dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayat 14. Mari adik-adik kita baca bersama-sama Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayat 14. Kita mulai ya, ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya
sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian isi dari firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa di sini yang pernah bersedih? Atau siapa yang pernah berduka di dalam hidupnya ketika ada sahabat atau orang yang kita sayangi pergi jauh meninggalkan kita? Atau seseorang yang kita sayangi meninggal dunia? Bagaimana rasanya adik-adik? Ketika kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, pasti rasanya sakit, kita tidak bersemangat, dan mungkin kita bisa kecewa dan putus asa. Demikian juga halnya yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus dalam firman Tuhan hari ini. Mereka sedang bersedih, mereka sedang berduka, dan hampir putus asa. Mengapa? Karena kehilangan orang yang dikasihi mereka. Karena kehilangan seorang guru yang mereka sayangi, di mana selama hidupnya mereka sering dibimbing, mereka selalu bersama, mereka sering diajari, dan guru yang mereka sayangi itu adalah guru yang diagung-agungkan, dikagumi oleh banyak orang. Sehingga sejak Tuhan Yesus mati, mereka akhirnya kembali kepada aktivitasnya sehari-hari, di mana Petrus kembali menangkap ikan dan diikuti oleh murid-murid yang lainnya, seperti yang dikatakan dalam ayat 3 yang kita baca tadi. Dalam situasi yang berduka, ketika hati murid-murid lagi bersedih, Yesus hadir untuk menghibur dan menolong mereka dengan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Mengapa Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya? Apa tujuannya? Yang pertama boleh kita melihat untuk membuktikan ucapan Yesus yang pernah ia katakan kepada murid-muridnya, bahwa ia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga dari kematian. Yang kedua, bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan murid-muridnya. Ada beberapa hal yang menarik adik-adik sekolah minggu yang boleh kita lihat dalam firman Tuhan hari ini untuk kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang pertama, semua pekerjaan yang kita lakukan tanpa Tuhan itu tidak akan membawa sukacita atau kebahagiaan. Semua pekerjaan yang kita lakukan tanpa Tuhan tidak akan membawa sukacita atau kebahagiaan. Mengapa Petrus dan teman-temannya yang ahli dalam menangkap menjala ikan pada saat itu tidak mendapatkan seekor ikan pun? Padahal mereka sudah mulai siang hingga malam, tidak mendapatkan hasil seekor pun. Kita lihat dalam ayat 3. Mengapa itu terjadi? Karena para murid mengalami kekosongan hidup akibat dari kematian Yesus. Itu artinya, adik-adik, bagaimanapun usaha kita dalam hidup ini, jika tidak bersama-sama dengan Tuhan, tidak akan memperoleh hasil apapun dan akan sia-sia. Jadi hidup tanpa Yesus, hidup tanpa Tuhan
hidup kita tidak akan berarti. Pekerjaan kita akan sia-sia. Itu yang pertama, pelajaran yang boleh kita lihat dalam firman Tuhan hari ini. Yang kedua, Tuhan selalu ada dan selalu siap untuk menolong kita. Itu pelajaran yang kedua yang boleh kita lihat. Tuhan selalu ada dan selalu siap untuk menolong kita. Di dalam ayat 5, Yesus menyapa para murid-muridnya dengan kata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Itu dikatakan dalam ayat 5. Di situ sebenarnya Yesus tahu bahwa mereka tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan. Ketika Yesus mengatakan hal seperti itu. Dan kalimat, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Kalau kita sederhanakan, terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, mungkin artinya seperti ini. Yesus menyapa mereka dengan kalimat, "Adakah yang bisa saya bantu?" Itu menunjukkan bahwa Tuhan setiap saat selalu siap untuk membantu dan menolong kita. Dia menawarkan, apa yang boleh saya berikan, apa yang boleh saya bantu. Maka adik-adik jangan pernah berputus asa, apapun, bagaimanapun kegagalan, bagaimanapun sulitnya, baik entah pelajaran, pekerjaan, Tuhan selalu siap membantu kita kapanpun kita membutuhkannya. Yang ketiga, pelajaran yang boleh kita ambil dari firman Tuhan, lakukanlah perintah Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Coba kita lihat adik-adik sekolah minggu yang terjadi pada murid-murid. Awalnya mereka tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan seekor ikan pun. Tetapi ketika mereka menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan untuk menebarkan jala, mereka mendapatkan sukacita yang besar dan hasil tangkapan yang banyak. Mereka mendapatkan 153 ekor ikan. 153 ekor ikan. Mengapa itu bisa? Dalam sekejap. Itu dikatakan tadi bahwa sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setiap orang yang mau melakukan dan menuruti perintah Tuhan, dia akan mendapatkan pertolongan. Dia akan tetap bersukacita di dalam kehidupannya. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, bagaimana sikap, apa respon kita ketika pertolongan Tuhan kita terima dalam hidup kita? Kita boleh melihat dalam ayat 7, seperti yang dikatakan murid-murid pada saat itu Tuhan. Itu yang dikatakan. Sehingga Petrus langsung memakai bajunya dan melompat untuk menemui Yesus. Maka jangan pernah menyombongkan diri ketika adik-adik mendapatkan keberhasilan. Katakanlah dalam hidupmu bahwa keberhasilan itu, bahwa sukacita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu adalah perbuatan Tuhan. Itu adalah karena Tuhan, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kepintaranmu. Ketika engkau mendapat juara misalnya nanti, itu bukan karena usahamu, tetapi itu karena perbuatan Tuhan. Karena Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ketika engkau melakukan semuanya itu, kalau kita melihat dalam ayat 12 dikatakan, marilah dan sarapanlah. Yesus menyambung.
Inilah sukacita hidup bersama dengan Tuhan. Secara fisik memang adik-adik kita tidak dapat melihat Tuhan, tetapi Dia hidup dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk memberikan sukacita dan pengharapan di dalam kehidupan ini. Maka berjalanlah bersama Yesus supaya engkau tidak kecewa. Jangan andalkan pikiran dan kekuatanmu, tetapi andalkanlah imanmu bahwa Tuhan itu hidup dan senantiasa memperhatikan kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan. Ajari kami untuk dapat bersukacita ketika menghadapi kesulitan. Ingatkan kami Tuhan untuk berseru kepadamu, memohon pertolongan dari-Mu Tuhan untuk menolong kehidupan kami dalam kesulitan, ketika belajar, ketika melakukan pekerjaan. Kiranya Tuhan selalu beserta kami, sehingga kami boleh melewati setiap proses dari kesulitan yang kami hadapi. Kami boleh memiliki kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami mau berikan hati kami, hidup kami, supaya selalu dituntun oleh Tuhan, supaya kami tetap bersukacita untuk hari-hari yang akan datang, menjalani kehidupan kami, dan berikan kami Tuhan semangat. Walaupun sampai pada saat ini kami masih tetap beribadah di rumah, sebagian juga ada yang belajar dari rumah. Kiranya Tuhan yang selalu menuntun dan membimbing, mengajari kami, sehingga hidup kami selalu terarah kepada Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap kehidupannya. Berikan kesehatan untuk dapat selalu membimbing kami, anak-anak yang sudah Tuhan titipkan. Dan juga cukupkan kebutuhan kami sehari-hari melalui orang tua kami. Jauhkan kami dari bahaya dan juga selamatkan kami Tuhan dari segala macam pencobaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam satu hari ini Tuhanlah yang selalu beserta kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Semuanya persiapkan persembahannya. Angkat tinggi-tinggi, kita ucapkan janjinya. 1, 2, 3. Lehonom kudo kepedan kudedakan dan harga usah bisik. Kita angkat pujian kita dan lagu Sembah Yahweh Dewata.
Minggu, kita berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dadah. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati.